Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Nah, kemarin kan sempat rame ya kalau MUI DKI Jakarta mendapatkan dana hibah hingga 10 miliar. Dibandingkan dengan Muhammadiyah dan NU, ya bisa 5 kali lipat. Karena itulah dana hibah tersebut diprotes oleh PSI. Karena menurutnya sih tidak adil lah jika NU dan Muhammadiyah cuma mendapatkan 2 miliar, sedangkan MUI DKI Jakarta mendapatkan 10 miliar. Nah, menurut Ahmad Rizapatria pada waktu itu, ya menurutnya MUI adalah induk dari organisasi Islam di Indonesia, makanya mendapatkan dana hibah sebesar itu. 10 miliar loh, 10 miliar. Nah, bahkan akhir-akhir ini juga rame. Ini suatu kebetulan atau tidak, saya kurang tahu. Setelah mendapatkan dana hibah 10 miliar, akan membentuk cyber untuk melawan buzzer-buzzer NKRI. Ya, menurut saya ini suatu kebetulan atau tidak, saya kurang tahu. Tetapi melawan buzzer-buzzer NKRI, menurut saya agak menggelitik. Padahal buzzer itu tercipta karena yaitu membentengi dari hoax, melawan hoax yang merajalela di negeri ini. Makanya buzzer tersebut tercipta dari unggahan hatinya, tercipta tanpa bayaran, tercipta karena tidak rela kalau NKRI dirusak dengan hoax yang merajalela pada waktu itu. Jadi kalau melawan buzzer menurut saya konyol. Apalagi di sini yang paling lucu seperti unggahan Denny Siregar ini. Pantes galaknya nggak kira-kira 10 miliar. Nah, di sini juga sambil menyertakan screenshot sebuah berita, yaitu DPRD DKI akhirnya ketok palu menyetujui dana hibah 10 miliar di MUI DKI. Dan slide berikutnya, MUI DKI siapkan pasukan sosmed bela Anies Baswedan. Ketua MUI DKI menyebut dia termasuk 21 pahlawan dunia di bidang transportasi. Ya, kalau menurut berita sih seperti itu. Menurut saya aneh, apalagi lihat komentarnya. Tetapi ujung-ujungnya dana 10 miliar tadi membuat cyber melawan buzzer untuk mendukung Anies kemungkinan maju di Pilpres 2024. Sampai segitunya ya, sampai mengeluarkan dana hibah hingga 10 miliar dan membentuk cyber untuk melawan buzzer. Ya, semoga saja 2024 tidak panas dan tidak memainkan politik agama ya. Ya, ini merupakan suatu kebetulan yang kebetulan. Menurut saya sih. Bahkan Denny Siregar pun kayaknya ya sepakat. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Gawat, demi Pilpres 2024 mereka nekat lakukan ini. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD DKI Jakarta menyetujui anggaran dana hibah untuk Majelis Ulama Indonesia Jakarta sebesar 10 miliar dalam kebijakan umum anggaran dan platform prioritas anggaran sementara KUAP PPAS APBD 2022. Sebelumnya, rencana dana hibah dengan besaran tersebut sempat mendapatkan protes dari beberapa pihak. Sudah kami ACC setujui, ujar anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta dari fraksi PDI Perjuangan Gembong Warsono saat dikonfirmasi pada Ahad 14 November 2021. Sedangkan untuk pengurus wilayah Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, Gembong mengatakan besaran dana hibah yang diberikan adalah 2 miliar. Menurut Gembong, pihaknya menetapkan aturan khusus pada dua organisasi Islam terbesar di Indonesia itu. Aturannya, seharusnya tahun ini dapat, tahun depan enggak, tahun berikutnya dapat. Kalau ini NU dan Muhammadiyah termasuk yang memperoleh untuk setiap tahun kami berikan hibah, ujar Gembong. Sebelumnya, perbedaan alokasi dana hibah antara MUI Jakarta, PWNU DKI Jakarta, dan PW Muhammadiyah Jakarta sempat dipermasalahkan oleh Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI dari fraksi PSI, Anggara Wicitra. MUI menerima 10 miliar, sementara NU dan Muhammadiyah hanya senilai 2,07 miliar dan 1,89 miliar. Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Iman Satria dalam keterangannya di Jakarta pada Selasa menyatakan setidaknya ada batasan yang jelas dalam menentukan alokasi dana hibah yang diproyeksikan melalui skema APBD. Pasalnya, dana hibah yang diajukan seringkali melebihi besaran pagu melalui proposal, khususnya perencanaan kegiatan rehab fisik pembangunan tempat ibadah. Sebelumnya,
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan MUI mendapat dana hibah terbesar karena merupakan induk organisasi masyarakat Islam. Memang APBD kami terkontraksi cukup tinggi dan MUI memang lebih tinggi dana hibahnya, bantuannya daripada NU dan Muhammadiyah di mata Riza. Politikus Partai Gerindra itu menuturkan pemberian dana hibah bagi operasional organisasi keagamaan di ibu kota Indonesia itu telah disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Terkait dana hibah, semuanya itu disesuaikan dengan kemampuan daripada Pemprov DKI Jakarta, ucap dia. Diketahui Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia DKI Jakarta, Munahar Mukhtar, berencana membentuk pasukan cyber atau cyber army untuk melawan para pendengung atau buzzer di media sosial yang kerap menghantam ulama dan mendiskreditkan umat Islam. Insya Allah masih dalam rencana dan kita sudah serahkan pada bidang Infokom MUI DKI, kata Munahar kepada cnnindonesia.com melalui pesan singkat membenarkan rencana tersebut kemarin 18 November. Dalam keterangan resminya di situs MUI Pusat dan MUI DKI, rencana tersebut dicetuskan dalam rapat koordinasi bidang Infokom MUI se-DKI Indonesia di Hotel Bintang Wisata Mandiri pada Senin 11 November yang lalu. Munahar meminta jajaran MUI DKI bisa menguasai teknologi informasi, terlebih lagi bidang Infokom merupakan otak MUI DKI dalam bidang informasi. Ia berharap Infokom MUI DKI dapat melakukan amal ma'ruf nahi mungkar untuk melawan para buzzer yang telah meresahkan umat Islam selama ini. MUI tidak usah takut untuk katakan yang hak itu hak. Saya punya prinsip, kalau berkaitan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, tidak ada tawar-menawar bagi saya, ujar Munahar dikutip di situs resmi MUI Pusat dan MUI DKI Jakarta pada Jumat 19 November yang lalu. Lebih lanjut, Munahar menjelaskan, Infokom MUI DKI tidak sekedar bermain di atas mimbar, namun melalui penyebaran berita dan informasi melalui kanal media sosial resmi memiliki MUI DKI. Menurutnya, tim khusus cyber itu akan berada di bawah koordinasi MUI DKI Jakarta. Tugasnya yakni membuat berita dan informasi yang akurat untuk disampaikan kepada masyarakat. MUI DKI juga perlu setiap hari membuat konten-konten dan setiap kegiatan MUI selalu dibuat beritanya, katanya. Juga diketahui pegiat media sosial Denny Siregar mengomentari rencana pembentukan Cyber Army atau pasukan cyber oleh Majelis Ulama Indonesia DKI Jakarta. Denny menyebut MUI DKI Jakarta terlihat garang dengan rencana pembentukan pasukan cyber untuk melawan para buzzer. Ia juga menuliskan angka 10 miliar yang diduga menyinggung besaran dana hibah yang diterima MUI DKI dari Pemprov setempat. Pantas galaknya nggak kira-kira 10 miliar, tulis Denny di akun Twitter pada Jumat 19 November 2021. Kicauan 10M pun ramai diperbincangkan dan menjadi trending di lini masa Twitter hingga Jumat malam. Cuitan 10M sudah di-retweet 78.000 kali. Sebelumnya MUI DKI berencana membentuk pasukan cyber untuk melawan buzzer yang menjelek-jelekan Gubernur Anies Baswedan dan umat Islam. Ketua Umum MUI DKI Jakarta Kiai Haji Munahar Mukhtar berharap Infokom MUI DKI bisa melawan para buzzer yang telah meresahkan umat Islam. Ia menilai buzzer telah menghantam ulama dan mendiskreditkan umat Islam. MUI tidak usah takut untuk katakan yang hak itu hak. Sama punya prinsip, kalau berkaitan dengan Al-Quran dan Al-Sunnah, tidak ada tawar-menawar bagi saya, kata Munahar dikutip dari laman resmi MUI DKI. Tim khusus cyber nantinya akan berada di bawah koordinasi MUI DKI dengan tugas utama membuat berita dan informasi yang akan disampaikan kepada masyarakat. Selain itu juga Infokom dan keluarga besar MUI DKI diharapkan bisa membela dan membantu Gubernur Anies Rashid Baswedan yang telah bekerja keras untuk masyarakat ibu kota. Jika para buzzer mencari kesalahan Anies, kata Munahar, maka Infokom mengangkat keberhasilan Anies baik itu tingkat nasional maupun internasional. Beliau ini termasuk 21 orang pahlawan dunia. Berita-berita saya minta MUI DKI yang mengangkat karena kita mitra kerja dari Pemprov DKI Jakarta, ujarnya. Diketahui pada waktu lalu, Ketua Umum Partai Dakwah Rakyat Indonesia, Ustadz Farid Ogbah sempat bertemu Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebelum akhirnya ditangkap Densus. Pertemuan keduanya terjadi saat Anies mengunjungi kediaman ibu mertua Farid Ogbah 3 hari sebelum penangkapan. Anies datang untuk ngelayat ibu mertua Farid yang baru saja meninggal.
Hal itu terungkap dari postingan Farid Ogbah yang menggugah pertemuan dengan Anies Baswedan di akun media sosial Instagram. Alhamdulillah, hari ini tanggal 14 November 2021, Anies Baswedan Gubernur Jakarta hadir di rumah duka ibu mertua saya, tulis Farid dalam keterangan unggahan yang dikutip Gala Media. Dalam keterangan unggahan itu, Farid Ogbah juga turut mendoakan ibu mertuanya. Semoga mertua kami, Ibu Fetum binti Abdullah, diampuni dosanya dan dirahmati Allah dengan jannah, ujarnya. Di kesempatan lain, Ustadz Farid Ogbah juga turut menggugah foto ketika karya bukunya dibaca oleh Anies Baswedan. Ia menuliskan keterangan yang mengharapkan bukunya bisa menginspirasi mantan Menteri Pendidikan tersebut. Pak Gubernur DKI Anies Baswedan lagi baca buku saya, semoga menginspirasi beliau, tuturnya. Kini nama Farid Ogbah mendadak ramai diperbincangkan karena diduga terlibat kegiatan teroris hingga ditangkap Densus.